Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Halo Sobat Spaliska, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bertemu lagi dalam podcast on Ramadan tahun 2026. Insya Allah mudah-mudahan dalam podcast kali ini kita diberi Allah kemanfaatan dan juga hikmah yang kita petik. Sholawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan bimbingan beliaulah kita berada dalam agama dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Sobat Spaliska yang dirahmati oleh Allah, kali ini podcast yang saya bawakan dalam bertema Glow Up Ramadan, membuat diri kita agar memperbaiki diri. Sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyampaikan bahwa tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa di sini merujuk kepada surat Al-Baqarah yang ayat sebelumnya adalah kita dengan mengedepankan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Tidak hanya puasa, tapi kita juga meyakini adanya makhluk Allah yang gaib. Apakah itu malaikat, jin, iblis, ataukah yang lainnya. Yang kedua adalah dengan mendirikan sholat. Nah, ini adalah merupakan ibadah yang mahdhah yang harus kita lakukan setiap hari agar terpupuk keimanan kita. Yang ketiga adalah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perintah zakat ini disandingkan oleh Allah dengan perintah sholat. Dengan menunaikan zakat dan menginfakkan harta yang kita miliki, sebagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, ini menunjukkan agar kita semakin meningkat ketakwaannya. Yang ketiga adalah dengan kita selalu membaca, memurojaah, bertadarus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dengan membaca apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, yang merupakan mukjizat beliau, yang mumpung ketika Ramadan ini mari kita banyak-banyak membaca dan juga bertadarus sebagai ibadah tambahan dalam kegiatan Ramadan ini. Yang terakhir, untuk memupuk ketakwaan kita adalah dengan meningkatkan keimanan adanya hari akhir. Dengan kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan berhati-hati. Kita akan menapai kehidupan ini karena kita yakin bahwa suatu saat nanti akan ada balasan apa yang kita perbuat di dunia ini di hari kemudian. Nah, ini beberapa usaha agar kita dapat meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita. Sebagaimana di ayat lain juga, intinya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Saya ingin senantiasa mengajak Sobat Spaliska agar kita selalu menjaga ketakwaan dengan berbuat kebaikan. Apakah itu tadi menjaga sholat, memperbaiki sholat, ataukah kita berzakat, bersedekah, ataukah kita dengan membaca, bahasa Jawanya nderes Al-Quran kita, membaca terjemahannya, isi kandungannya. Ini nanti dengan sendirinya akan bisa meningkatkan ketakwaan kita. Ini adalah upaya agar kita glow up secara spiritual,
Nah, terus bagaimana caranya agar kita ini glow up juga secara jasmani? Nah, untuk itu tentunya kita dengan menerapkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini Sobat Spaliska, apabila berbuka puasa, beliau selalu mendahulukan dengan hanya air putih serta kurma ajwa, ataupun kalau kita tidak ada kurma ajwa boleh kurma yang lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang kita makan ini adalah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau kita makan yang sehat-sehat, insya Allah yang terbangun di dalam tubuh kita juga sehat. Selanjutnya untuk yang ketika sahur, nah ini beliau mengakhirkan sahur. Artinya apa? Ini kita selalu diajarkan oleh Rasulullah untuk menerapkan cukupkan makanan itu untuk menopang punggungnya, membagi perut kita menjadi 3 bagian, yang sebagian untuk makanan, sebagian untuk minuman, dan sebagainya untuk udara. Ini mari kita terapkan dalam kehidupan ini. Bukan misalkan ketika maghrib kita balas dendam maem sebanyak-banyaknya, ini nanti imbasnya ke kesehatan kita. Nah, untuk itu marilah saya dan juga Sobat Spaliska semuanya berusaha agar kita dengan latihan puasa Ramadan ini meriset tubuh kita kembali, membuat kita agar senantiasa sehat dengan kegiatan yang dapat meningkatkan ketakwaan kita, menjaga keimanan kita, dan juga apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, apa yang kita asupkan ke dalam diri sendiri ini merupakan salah satu makanan yang baik yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu kiranya hal-hal yang dapat membuat diri kita ini glow up dalam 30 hari insya Allah dalam selama bulan Ramadan ini, dibarengi dengan puasa, kesehatan secara spiritual, dan juga menjaga makanan yang halalan thayyiban, khususnya ini untuk jasmani kita ini. Nah, Sobat Spaliska, sekarang saatnya wish untuk pertemuan kali ini. Dalam beberapa tagline tadi yang saya sampaikan, ada 5 hal yang untuk memupuk ketakwaan kita agar glow up nanti setelah kita Ramadan ini. Nah, silahkan disebutkan 1 sampai 5 usaha untuk kita menjaga ketakwaan agar diri ini senantiasa dalam keadaan meningkatkan ketakwaan dan kebaikan. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan kultum kali ini. Mudah-mudahan apa yang sekelumit saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kekeliruan, mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.